Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Protestan Universitas Mercu Buana. Renungan atau ceramah yang saya pilih kali ini yaitu bekerja adalah ibadah. Dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang terkasih, dalam bahasa Ibrani ada satu kata yang digunakan untuk menyebutkan tentang pelayanan, ibadah, dan bekerja. Satu kata yang sama digunakan untuk ketiga hal ini. Apakah kata tersebut? Kata tersebut yaitu avodah. Dalam teks Perjanjian Lama, dalam bahasa aslinya, kata ini berulang kali disebutkan untuk menjelaskan atau menyebutkan tentang ibadah, bekerja, dan melayani Tuhan. Ada makna yang begitu dalam dari hal ini. Maknanya adalah bahwa baik bekerja, ibadah, dan melayani Tuhan mempunyai nilai yang sama di hadapan Tuhan. Seringkali kita membedakan pekerjaan dengan istilah pekerjaan sekuler atau pekerjaan rohani. Bekerja di gereja disebutkan sebagai sebuah pekerjaan rohani, sedangkan pekerjaan di kantor seringkali disebutkan sebagai pekerjaan sekuler. Contohnya, menjadi pemain musik di gereja seringkali disebut sebagai sebuah pelayanan atau ibadah, sedangkan pekerjaan di kantor atau di tempat lain dikategorikan sebagai bukan sebuah ibadah. Hari ini kita kembali memaknai kata pelayanan, ibadah, dan bekerja secara benar. Apa sih sebenarnya bekerja itu? Apa sebenarnya ibadah? Dan apa sebenarnya melayani? Pada hakikatnya, segala sesuatu yang tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Bekerja di gereja belum tentu adalah sebuah pelayanan karena hal itu tergantung dari motivasinya, bukan? Saudara bisa bekerja di gereja secara full time, tapi bila hatinya tidak untuk Tuhan, maka bukanlah sebuah ibadah. Sebaliknya, saudara bisa bekerja di kantor, tapi hati saudara sepenuhnya untuk Tuhan, dan apa yang dilakukan saudara dengan segenap hati ditujukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka itu adalah sebuah ibadah. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan adalah sebuah pelayanan atau ibadah. Ayat dalam Kolose tadi mengingatkan kepada kita, apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Inilah sebenarnya hakikat yang sejati mengenai ibadah kita kepada Tuhan. Bukan hanya ditujukan dengan sebuah aktivitas pelayanan di gereja saja atau organisasi kerohanian saja. Tetapi, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, biarlah kita lakukan dengan segenap hati dan kemuliaan nama Tuhan selalu diagungkan. Jika saudara saat ini sedang studi, lakukanlah itu dengan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila saudara sedang bekerja, lakukanlah itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila saudara menjadi seorang pelayan di gereja, lakukanlah itu dengan komitmen dan segenap hati untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah ibadah untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, di dalam Roma 12 ayat 1 juga tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari nats tersebut jelas dikatakan ya bahwa mempersembahkan seluruh aktivitas yang dilakukan sebagai ibadah yang sejati. Jadi ibadah tidak bisa dikudeta oleh gereja. Ibadah itu tidak bisa dikudeta oleh ruang ibadah. Ibadah juga tidak bisa disamakan dengan hari Minggu ke gereja, atau tidak bisa disamakan dengan hari Senin sampai hari Sabtu kita pergi ke persekutuan. Kita sering sekali saat ini terjebak pada hidup yang split. Gereja lain, tempat kerja lain. Nah, kebenarannya adalah bahwa bekerja sebagai ibadah itu menarik. Fenomena yang terjadi sekarang ini yaitu umat Kristiani kurang menyadari bahwa bekerja adalah ibadah kita juga kepada Tuhan. Tidak seperti saudara-saudara kita yang Muslim. Saya sering mendengar mereka mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah ibadah.
sehingga apa yang mereka dapat di dalam pekerjaan itu adalah sebuah amanah. Saya kira itu sangat betul sekali. Padahal memang semangatnya tersebut jelas-jelas disampaikan ya di dalam Alkitab. Di sini kita kurang memperhatikan nih pekerjaan itu sebagai sebuah ibadah. Nah, Paulus berkata di masyarakat di Roma bahwa kita harus mempersembahkan tubuh. Apa sih yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh tersebut? Yaitu apapun yang dilakukan tubuhmu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhanmu. Apapun yang dilakukan tubuhmu harus dalam konteks memuliakan Tuhanmu. Dan apapun yang dilakukan tubuhmu harusnya itu adalah sesuatu yang bernilai sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, nilai seperti apa sih yang diinginkan? Nilainya adalah sebagai persembahan yang hidup. Jadi sebagai persembahan yang hiduplah kita mempersembahkan hidup kita. Hidup itu bukan soal tentang bernyawa, tetapi hidup itu lebih mengacu kepada kualitas perbedaan antara manusia baru dan juga manusia lama. Orang yang sudah mengenal Tuhan dengan orang yang belum mengenal Tuhan pasti mempunyai kualitas hidup yang berbeda. Sehingga jika kita bekerja itu bukanlah sebatas hanya ambisi untuk menjadi nomor satu, bukan ambisi untuk menjadi yang pertama dan terutama, tetapi bekerja adalah sebuah ambisi untuk menjadi yang terbaik. Berbicara mengenai pekerjaan dan ibadah, dua hal ini adalah kegiatan di mana seharusnya kita bisa menjadi berkat untuk lingkungan sekitar kita, baik di kantor ataupun di dalam komunitas gereja pastinya ya. Saya percaya bahwa semua orang ingin hidup diberkati. Tapi tahukah saudara bahwa berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat? Fokus kita di dalam hidup ini harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tapi bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Orang yang hidupnya berguna pasti dicari oleh orang banyak. Orang yang berkualitas pasti dibayar mahal. Tahukah saudara bahwa berkat tersebut hanya sebuah akibat dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita? Saya ingin mengencourage teman-teman yang bekerja nih, yang punya karir. Mari jadi berkat di dunia kerjamu. Tahukah saudara bahwa orang yang rajin itu memimpin dirinya sendiri? Di dalam Amsal 10 ayat 4, nats tersebut berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau saudara ingin hidup diberkati, ingat berkat hanya akibat. Kalau saudara ingin jadi sukses atau ingin hidup saudara diberkati dalam keuangan, pastikan saudara menjadi orang yang rajin. Dimanapun saudara bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Di Amsal 12 ayat 24 juga berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang rajin itu punya inisiatif yang tinggi dan kemampuan memimpin dirinya sendiri. Setiap hari orang yang rajin itu punya target. Dia punya sesuatu yang harus dia kerjakan atau yang dia selesaikan di setiap harinya. Tetapi mereka melakukan semuanya itu tanpa disuruh-suruh. Ya, jadi tanpa perlu disuruh-suruh, tanpa perlu dipaksa-paksa, tanpa perlu dimarahi oleh atasannya. Kalau saudara ingin diberkati oleh atasanmu, jadilah orang yang rajin. Kita sebagai manusia senang memberkati manusia lain yang rajin, apalagi Tuhan. Saudara, saya ingin mengencourage juga untuk orang-orang yang bekerja kepada orang lain. Sepandai-pandainya saudara, sehebat-hebatnya saudara mempunyai kemampuan ataupun keterampilan, ada yang paling penting yang harus dijaga, yaitu karakter saudara. Karakter kita lah yang menentukan kita ada di mana. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang hebat, tetapi mereka lupa untuk hidup menjadi berkat. Itu bukan hanya soal kemampuan saja atau keterampilan, tetapi hidup kita jika ingin menjadi berkat harus ditunjang dengan karakter yang juga hebat. Di Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan seperti ini, but the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan akan diberkati dalam kelimpahan. Kalau saudara ingin jadi orang yang diberkati dalam pekerjaan dan pelayanan, jaga hatimu, jangan sombong, jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati sehebat apapun kemampuan yang Anda miliki.
Bagi seorang atasan nih, tidaklah nyaman dan tidaklah merasa aman ketika mengangkat seorang karyawan yang sombong sekalipun dia mempunyai kehebatan yang luar biasa. Kalau kita ingin diberkati lebih, bukan hanya kita harus rajin, bukan hanya kita harus cerdas, bukan hanya kita harus mahir atau punya keahlian, tetapi dengarkan baik-baik, kita juga harus menjaga kerendahan hati kita. Berkat, sekali lagi, adalah akibat dari apapun yang kita bangun dalam hidup kita. Terima kasih, Shalom.